Terima kasih atas kesempatan diberikan. Kami dari kelompok akan mempresentasikan hasil kelompok kami dengan anggota saya Mario Reto, Ansel Walangitan, Anastasius 1, Nugraha Welan, dan juga Pedro Rapa. Dengan materi pertama yang akan dipresentasikan oleh Anastasius 1. Materi pertama yang akan disampaikan itu algoritma generate and test. Satu, membangkitkan suatu kemungkinan atau solusi. Membangkitkan suatu titik tertentu atau lintasan tertentu dari keadaan awal. Yang kedua, uji untuk melihat apakah node tersebut benar-benar merupakan solusi dengan cara membandingkan node tersebut atau node akhir dari satu lintasan yang dipilih dengan kumpulan tujuan yang diharapkan. 3. Jika solusi ditemukan, keluar. Jika tidak, ulangi kembali langkah pertama. Contoh general and test. Seorang salesman ingin mengunjungi N kota, jarak antara tiap-tiap kota sudah diketahui. Ketika ingin mengetahui rute terpendek, di mana setiap kota hanya boleh dikunjungi tepat satu kali, misalkan ada 4 kota dengan jarak antara tiap-tiap kota seperti berikut. Selanjutnya, alur pencarian generate and test. Pencarian pertama, lantai ABCD, panjang lantai 19, lantai terpilih ABCD, panjang lantai terpilih 19. Kedua, ABDC, panjang lantaian 18, lantaian terpilih ABDC, panjang lintaian terpilih 18. Yang ketiga, lintaian ACBD, panjang lintaian 12, lintaian terpilih ACBD, panjang lintaian terpilih 12. 4, ACDB, panjang lintaian 13, lintaian terpilih ACBD, panjang lintaian terpilih 12. Yang kelima, ADCB, panjang lintaian 18, lintaian terpilih ACBD, panjang lintaian terpilih 12. Yang keenam, ADBC, panjang lintaian 16, lintaian terpilih ACBD, panjang lintaian terpilih 12. Total pencarian 24 lintasan. Lintasan yang terpilih ACBD, panjang lintasan yang terpilih 12. Lanjut. Materi berikutnya akan disampaikan oleh Ansel. Metode simple height climbing. Teknik simple height climbing adalah pengembangan dari teknik generate and test dengan penambahan adanya umpan balik dari prosedur tes yang sudah digunakan untuk membantu memilih arah mana yang harus ditelusuri pada setiap area search. Contoh kasus, jadi saya ingin mengantarkan makanan ke rumah teman saya. Jadi saya akan mencari rute terpendek di mana setiap rumah teman saya hanya boleh dikunjungi tepat satu kali. Jarak antara tiap-tiap rumah telah diketahui. Misalkan ada 4 rumah dengan jarak antara tiap rumah seperti gambar berikut. Yang dimana dengan keterangan E, rumah Etop, L, rumah Leon, P, rumah Pedro, dan K, rumah Kenzo. Lanjut langkah-langkah penyelesaiannya. Yang pertama, membangun tridinamis dari masalah. Yang kedua, operator yang digunakan adalah operator yang dapat menghasilkan kombinasi rumah yang berbeda-beda, yaitu dengan cara menukar posisi masing-masing rumah dengan rumus
4 faktorial bahagi 2 faktorial dalam kurung 4 kurang 2 faktorial, yaitu sama dengan 6 kombinasi operator, yang dimana tukar 1 dan 2 sama dengan menukar urutan posisi rumah ke-1 dengan rumah kedua dan seterusnya. Dan kemudian langkah ketiga, selanjutnya menyelesaikan pencarian dimulai dari posisi paling kiri yang terkecil. Lanjut. Di mana contoh kasus ini dengan membandingkan state nilai heuristik untuk lintasan terpendek pada level 0 dengan level 1 yang dimulai dari posisi paling kiri. Apabila lebih kecil, maka state itulah yang akan dipilih. Jadi pada level pertama yaitu ada state ELPK dengan jarak 11 km yang akan dibandingkan dengan level 1, yaitu ada state LLPK, yang dimana state ini didapatkan dari hasil penukaran 1 dan 2, yaitu nilai dari E dan L. Maka akan menjadi state baru dengan hasil jarak 11,2 km. Karena perbandingan ini tidak lebih besar daripada state yang di level 0, maka dilanjutkan ke sebelah kanan dengan state baru yaitu EPLK dengan jarak 13,3 km. Karena masih besar, kita lanjut ke state berikutnya di sebelah kanan yaitu ELPK dengan jarak 9,7 km. Karena state ini bernilai lebih kecil daripada state di level 0, maka kita berhenti di state ELKP dan melanjutkan ke level yang selanjutnya yaitu level 2. Di mana pada level 2 ini telah ada beberapa state. Yang pertama dari sebelah kiri itu ada LEKP dengan jarak 13,2 km. Selanjutnya ada EKLP dengan jarak 15,3 meter. Kemudian ada ELPK yang telah dicoret karena sudah ada di level 0 dengan jarak 11 km. Lanjut PLKE yaitu 15,3 km. Kemudian di state berikutnya ada EPKL. Di sini nilainya lebih kecil daripada nilai di state level 1. Jadi kita berhenti di DEPKL lalu kita lanjut ke level yang selanjutnya yaitu level 3. Di level 3 di level 3 ada state PEKL dengan jarak 15,5 km. Kemudian ada EKPL 12,7 km dan ada EPLK yang sudah ada di level 0 di level 1 dengan 13,3 km. Lalu ada LPKE dengan jarak 12,7 km, ELKP 9,7 km, KPEL 11,2 km. Karena state-state pada level 3 ini tidak ada yang lebih kecil lagi, maka kita berhenti pencariannya. Lalu telah didapatkan hasil atau tujuan terakhir di state ini yaitu EPKL dengan jarak lintasan 9,4 km. Jadi rekomendasi untuk saya dalam menentukan rute terpendek keempat rumah teman saya adalah dimulai dari rumah Etop, Pedro, terus ke Kenzo, dan yang terakhir di rumah Leon. Sekian metode simple hill climbing. Dan presentasi akan dilanjutkan oleh Leon.
Cuk meja. Nah, untuk Selanjutnya, algoritma Steepest Ascent Hill Climbing. Algoritma Steepest Ascent Hill Climbing merupakan metode algoritma yang banyak digunakan untuk permasalahan optimasi. Salah satu penerapannya adalah untuk mencari rute yang terpendek dengan cara meminimumkan nilai dari fungsi optimasi yang ada. Metode Steepest Ascent Hill Climbing di saat menentukan next stage adalah dengan membandingkan nilai current stage dengan suksesor yang terhubung dengannya sehingga next stage-nya merupakan suksesor yang paling baik atau paling mendekati tujuan. Contoh kasus, terdapat banyak sekolah yang terdapat di Kabupaten Deli Serdang, baik itu negeri maupun swasta. Akan tetapi pada penelitian ini hanya mengambil 10 sekolah, diantaranya 5 untuk SMA negeri dan 5 untuk SMA swasta. Pertama, STM IK Budi Dharma dalam kurung A, lokasi tujuan SMA Negeri 1 Labuan Deli dalam tanda kurung B dengan jarak 11 km. Yang kedua, SMA Negeri 1 Labuan Deli dalam tanda kurung B, lokasi tujuan SD PAB 12, MTS PAB 2, SMP PAB 8, SMA PAB 4, MAS PAB 1, SMK PAB 8 dalam tanda kurung C dengan jarak 7,1 km. Yang kedua, SD PAB 12, MTS PAB 2, SMP PAB 8, SMA PAB 4, MAS PAB 1, SMK PAB 8 dan 9 dalam tanda kurung C. Tujuan SMA swasta Metodis Indonesia Lubuk dalam tanda kurung D dengan jarak 33,8 km. Yang keempat, SMA swasta Metodis dalam tanda kurung D. Tujuan SMA Negeri 1 Galang dalam tanda kurung E dengan jarak 17,8 km. Yang kelima, SMA Negeri 1 Galang dalam tanda kurung E. Tujuan SMA Negeri 1 Bangun Purba dalam kurung F dengan jarak 7,9 km. Yang keenam, SMA Negeri 1 Bangun Purba dalam tanda kurung F. Tujuan SMA Yapim Biru Penen Biru dalam tanda kurung G dengan jarak 58,2 km. Yang ketujuh, SMA Yapim Biru Penen dalam tanda kurung G. Tujuan SMA Negeri 1 Namurambes Sarang Tungir dalam tanda kurung H dengan jarak 29,7 km. Yang kedelapan, SMA Negeri 1 Namurambes Sarang dalam tanda kurung H. Tujuan SMA Negeri 1 Deli Tua Barat dalam tanda kurung I dengan jarak 10,5 km. Yang kesembilan, SMA Negeri 1 Deli Tua Deli dalam tanda kurung I. Tujuan Yayasan Perguruan Karya Pembangunan SMP SMA SMKB Deli Tua dalam tanda kurung J dengan jarak 1,6 km. Dan yang terakhir, Yayasan Perguruan Karya Pembangunan SMP SMA SMK dalam tanda kurung J. Tujuan SMA swasta Darul Ilmi Murni tanda kurung K dengan jarak 4,1 km. Setelah dilakukan proses penataan jarak antar tujuan yang akan dilalui, maka untuk mempermudah penukaran posisi cukup menukar posisi dua daerah operator untuk kombinasi lintasan dengan menukar posisi dua kota dapat dihitung dengan rumus N faktorial per 2 faktorial dalam kurung N kurang 2 faktorial. 11 faktorial per 2 faktorial dalam kurung 11 kurang 2 faktorial sama dengan
11 kali 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 39.916.800 per 2 kali 1 dalam kurung 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 2 dalam kurung 725.760 sama dengan 55 lintasan. Gambar di bawah adalah peta dengan 10 persimpangan dan 55 lintasan. Perhatikan tabel. Pada gambar di atas dipilih node A, B, C, D, E, F, K, H, I, J, G untuk pencarian selanjutnya. Pada level 2 dapat ditemukan nilai heuristik yang baik dibandingkan lintasan A, B, C, D, E, F, G, H, K, I, J, I, yaitu CBA, DE, FK, HIJG dengan panjang 148,1. Namun ini bukanlah suatu solusi untuk pencarian rute terdekatnya, sehingga pencarian berhenti. Dan solusi yang diperoleh untuk lintasan terdekatnya adalah AB, C, DE, FK, HIJG. Jadi rute terpendek yang diperoleh menggunakan metode Steppes-Eisen Hill Climbing yang dimulai dari STM Ika Budi Dharma ke sekolah yang akan dilakukan kegiatan promosi adalah dari A ke B, ke C, ke D, ke E, ke F, ke K, ke H, ke I, ke J, dan yang terakhir ke G. Total jaraknya adalah 10,0 km tambah 7,1 km tambah 33,8 km tambah 17,8 km, tambah 7,9 km, tambah 35,7 km, tambah 8,8 km, tambah 10,5 km, tambah 1,6 km, tambah 20,7 km, sama dengan 154,9 km. Terima kasih. Dan untuk materi berikutnya akan dibawakan oleh Pedro Rafa. Metode berikutnya adalah best first search atau pencarian terbaik pertama. Best first search adalah algoritma yang mengeksplorasi sebuah grafik dengan cara memperluas node atau simpul yang paling menjanjikan yang dipilih sesuai dengan aturan yang ditentukan. Best first search memilih simpul baru yang memiliki biaya terkecil di antara semua level atau simpul-simpul pada level terdalam yang pernah dibangkitkan. Penentuan simpul terbaik dilakukan dengan menggunakan sebuah fungsi yang disebut fungsi evaluasi Fn. Fungsi evaluasi best first search dapat berupa biaya perkiraan dari suatu simpul menuju ke goal atau gabungan antara biaya sebenarnya dan biaya perkiraan tersebut. Fungsi heuristik Fn sama dengan Hn. Jika Hn sama dengan 0, maka N adalah node tujuan. Contoh kasus yang akan saya bahas berikut ini adalah contoh kasus halte bus. Yang gambarnya bisa dilihat. Dengan contoh kasus untuk node A sebagai start dan node J sebagai tujuan atau goal. Nilai Hn telah dituliskan di tiap-tiap node dengan menggunakan tanda warna merah. Untuk menuju dari A ke J, di A terdapat dua jalur atau dua node yang harus dipilih, yaitu node C dan node B.
untuk node C terdapat nilai HN 4. Sedangkan untuk node B terdapat nilai HN 6. Karena sesuai dengan penjelasan best first search akan memilih nilai biaya terkecil, maka nilai C yang akan dipilih. Jadi jalur pertama adalah AC. Untuk jalur berikutnya terdapat 3 pilihan atau 3 node, K, F, dan D. Untuk nilai HN di node K itu 8. Dan nilai HN di node F 4. Dan nilai HN di node D yaitu 3. Dari 3 node tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai node D yang terkecil atau biaya node D yang terkecil. Jadi dipilih node D untuk jalur berikutnya. Jadi A, C, D. Lalu setelah sampai di D, terdapat 2 pilihan, node J dan node E. Untuk pergi ke node E, didapatkan nilai HN 6. Sedangkan kalau di J, terdapat nilai HN 4. Yang sesuai dengan pernyataan tadi, jika HN sama dengan 0, maka N adalah node tujuan. Dan juga nilai HN dari J lebih kecil dari nilai HNE. Jadi jalur yang akan dipilih jalur J, node J. Jadi solusi akhir dari contoh kasus ini adalah node A, node C, node D, dan node J. Itulah adalah jalur terpendek sesuai penjelasan best first search dan contoh kasus ini. Sekian dan terima kasih. Dan materi yang terakhir akan dibawakan oleh saya dengan materi ASTAR. Algoritma ASTAR adalah algoritma pencarian rute terpendek yang merupakan perbaikan dari algoritma BSF, DFS, dengan modifikasi fungsi heuristiknya yang untuk memberikan hasil yang lebih optimal, di mana fungsi HN dan juga GN. HN dengan rumus di sini yaitu Fn sama dengan HN plus GN. HN adalah nilai heuristik dan juga GN adalah cost dari start ke node N. Di sini kita akan menuju dari titik A ke titik J dengan tingkat jarak paling dekat ialah ACDJ yang dapat dihitung melalui jarak antar setiap node yaitu 1, 2, 3 yang nilainya menjadi 6 ditambah dengan nilai terakhir yaitu 0 yang dengan di sini dapat disimpulkan bahwa jalan yang tercepat adalah jalur ACDJ dengan nilai 6. Solusi terakhir adalah jalur ACDJ. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.